back to my YouTube channel. Jadi ini adalah video keduaku di YouTube. Video ini sebagai bentuk dari tugas onlineku untuk mata kuliah toksikologi. So, di video kali ini aku akan membahas tentang toksikokinetik. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, asas-asas umum toksikologi, kalian bisa tonton dulu karena materinya berhubungan. So, langsung aja ke materinya. Toksikokinetik. Toksikokinetik itu apa sih? Nah, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang toksikokinetik dulu ya teman-teman. Buat kalian yang masih bingung, toksikokinetik itu apa sih? Jadi, toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari tentang kinetika zat toksik dan pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Toksikokinetik. Toksikokinetik adalah studi kuantitatif dari pergerakan sebuah zat kimia yang dimulai dari masuknya zat kimia ke dalam tubuh, pendistribusiannya ke organ dan jaringan melalui sirkulasi darah, dan disposisi terakhir dengan biotransformasi serta ekskresi. Konsep dari toksikokinetik adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, toksikokinetik sendiri mempunyai 4 faktor penentu jaringan. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada metabolisme, dan yang terakhir ada ekskresi. Absorpsi adalah peristiwa masuknya zat kimia ke dalam tubuh. Absorpsi terdiri dari 3 rute. Yang pertama inhalasi, yang kedua dermal, dan yang ketiga adalah ingesti. Konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Lalu, sifat fisika dan sifat kimia dari xenobiotik. Timbulnya efek toksik karena suatu xenobiotik diawali dengan masuknya zat tersebut ke dalam tubuh. Untuk masuk, xenobiotik harus menembus membran. Transfer xenobiotik dilakukan melalui membran sel. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah proses ketika zat kimia diabsorpsi ke dalam aliran darah, maka zat kimia tersebut dapat diangkut ke seluruh tubuh. Nah, proses ini yang dinamakan dengan distribusi, yang merupakan proses reversibel, yaitu zat kimia dapat masuk ke dalam sel dari darah ataupun bisa masuk ke dalam darah dari sel. Nah, bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu ada ginjal, ada liver, dan protein plasma. Untuk selanjutnya adalah metabolisme. Proses metabolisme bisa berlangsung di hati atau ginjal, baik dengan perubahan struktur zat kimia ataupun dengan perubahan kimiawi dari zat kimia. Metabolisme dari zat kimia dapat bervariasi antar grup populasi. Genetik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi enzim untuk memproses zat kimia. Umur menjadi faktor lain yang mempengaruhi karena semakin tua seseorang, maka semakin kecil toleransinya terhadap zat kimia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biotransformasi, seperti intrinsik, host, induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, dan kerusakan liver. Selanjutnya adalah proses ekskresi. Jadi, untuk mempermudah proses ekskresi ini, zat kimia harus melalui metabolisme terlebih dahulu. Selanjutnya adalah review jurnal. Review jurnal di sini aku menggunakan jurnal yang berjudul Bioakumulasi Ion Tembaga pada Ikan Nila Oreochromis niloticus L di instalasi pengolahan air limbah IPAL Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan ion tembaga pada kolam fakultatif dan kolam pematangan di IPAL Sewon Bantul, serta mempelajari kemampuan bioakumulasi ion tembaga pada tubuh ikan nila Oreochromis niloticus L. Adapun kata kuncinya yaitu ikan nila, tembaga, hati, otot, dan insang. Adapun metode yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama peletakan dan pengambilan organisme uji di IPAL, pengukuran kandungan tembaga pada sampel, dan yang terakhir analisis data.
Dari tabel pertama dapat diketahui bahwa kandungan ion Cu di dalam kolom fakultatif terus meningkat dari minggu ke-0 sampai minggu kedua. Kandungan ion Cu pada minggu ke-0 dan ke-1 tidak berbeda nyata dan berbeda nyata dengan minggu kedua. Sedangkan kandungan ion Cu pada kolam pematangan naik turun dan berbeda nyata antar minggunya. Perbedaan kandungan ion Cu setiap minggunya diduga dipengaruhi oleh adanya perbedaan jumlah ion Cu yang masuk dan adanya akumulasi yang tidak diolah dari minggu ke minggu di badan air. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat tabel 2. Nah, di sini diketahui bahwa pH pada kolom fakultatif dari minggu ke-0 sampai minggu kedua mengalami penurunan. Sedangkan kandungan logam pada kolom fakultatif berdasarkan tabel 1 mengalami kenaikan walaupun tak signifikan. Nah, ini menunjukkan kalau penurunan pH dapat menyebabkan kelarutan ion tembaga semakin besar dan tidak mengendap sehingga kadar logam di air limbah semakin besar. Pada kolam pematangan juga mengalami penurunan pH dari minggu ke-0 sampai minggu kedua. Tetapi kandungan logam pada kolam pematangan cenderung berfluktuatif. Hal ini dapat dikarenakan terjadinya aliran masuk dari kolam fakultatif dan keluarnya air limbah ke Sungai Bedog. Kandungan ion Cu yang menurun pada minggu ke-1 dapat disebabkan karena konsentrasi ion Cu yang terdapat pada air limbah yang masuk ke kolam pematangan lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi ion Cu pada air limbah yang dialirkan ke sungai. Walaupun demikian, pada pH yang paling rendah yaitu pada minggu kedua, sebesar 6. Kandungan ion tembaga di kolam pematangan tetap paling besar. Selanjutnya adalah tabel 3. Nah, dari tabel 3 ini dapat diketahui bahwa pada insang masih terdapat ion Cu, walaupun konsentrasinya tidak sebesar konsentrasi Cu pada hati. Insang merupakan alat pernapasan yang mengatur keluar masuknya air pada tubuh ikan. Dengan kata lain, insang merupakan organ yang pertama terpapar oleh logam berat yang terkandung pada perairan selain kulit. Tembaga merupakan logam berat kelas B yang reaktif terhadap ligan sulfur dan nitrogen yang dapat berikatan dengan metaloenzim dan terikat dalam sel epitel insang. Absorpsi tembaga dari air masuk melalui insang kemudian langsung dibawa ke hati untuk dimetabolisme. Berdasarkan tabel 3 juga dapat diketahui bahwa pada otot tidak terdapat ion Cu yang terakumulasi. Hal ini dapat disebabkan karena tembaga yang diabsorpsi terakumulasi di hati, sehingga tidak terakumulasi di otot dan hanya sedikit yang terakumulasi pada insang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan ion tembaga pada kolam fakultatif dan kolam pematangan di IPAL Sewon Bantul menunjukkan nilai di bawah ambang batas standar baku. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Kalau ada salah kata maupun salah teori, mohon dimaafkan karena aku juga masih belajar. So, see you on next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.